Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Torni Perdana atas nama Hajar Sulawesi. NIT 23030887, Prodi Teknik Budidaya Perikanan, Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Maritim Indonesia merupakan kesinambungan dari gagasan masa lalu, sekaligus sebagai upaya strategi untuk memaksimalkan seluruh potensi Indonesia. Bermula dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang kemudian diperjuangkan dalam forum internasional secara gigih selama kurang lebih 25 tahun. Berulang pada 10 Desember 1982, UNCLOS mengakui dengan bahkan mengadopsi konsepsi itu sebagai T-Arship Nation Concept dari sudut kesejahteraan konsepsi poros maritim dunia sebagai strategi. Proses maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antara pulau, pengembangan industri berkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi di laut, serta fokus pada keamanan maritim. Kelima pilar itu yang sekaligus merupakan bentuk tawaran kerjasama Indonesia kepada dunia adalah: pertama, membangun kembali budaya maritim; kedua, menjaga dan mengolah sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menetapkan nelayan sebagai tiang utama; ketiga, pengampungan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, transport, logistik, industri perkapalan dan pariwisata maritim; keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut; dan terakhir atau kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Selanjutnya, konsep poros maritim dunia sebagai strategis maritim Indonesia sejatinya merupakan kesinambungan dari gagasan masa lalu dan sekaligus sebagai upaya strategi untuk memaksimalkan seluruh potensi Indonesia. Adalah bermula dari Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 setelah hampir 25 tahun diperjuangkan dalam forum internasional secara gigih. Barulah pada 10 Desember 1982 UNCLOS mengakui dan bahkan mengadopsi konsepsi itu sebagai The Arship Nation Concept. Selanjutnya, sebuah gagasan yang menyatukan tanah, daratan, dan air laut menjadi suatu kesatuan yang utuh tak terpisah. Sejarah maritim juga melihat bahwa Deklarasi Juanda telah membuka jalan untuk perkembangannya konsep wawasan Nusantara di masa Orde Baru. Selanjutnya, kemaritiman juga dibangun berdasarkan perkembangan peristiwa kesejahteraan, hubungan politik, dan pola perniagaan kemaritiman antara kerajaan-kerajaan besar maritim di Nusantara, mulai dari Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Melayu, Samudra Pasai, hingga Kerajaan Malaka. Selanjutnya, Indonesia menjadi poros maritim dunia dilandasi oleh tinjauan sejarah, letak geostrategis, dan keginaan supaya ekstensi bangsa harus semakin diperhitungkan di tingkat regional maupun global. Visi ini sudah barang tentu merupakan langkah jangkau panjang yang membutuhkan konsentrasi kebijakan, kerjasama, dan kesungguhan untuk mencapainya. Untuk mencapai visi poros maritim berperan aspek penting kelautan dan kemaritiman yang dimiliki bangsa perlu secara jenis dipetakan kelautan dan kelemahan diketahui tentangnya setelah dikenal secara detail pokok personal. Selanjutnya, kita mulai menyusun rancang bangun secara intensif dan holistik serta merencanakan langkah implementasi. Kasus strategi ini merupakan segenap aspek secara menyeluruh dari mulai menyangkut terminologi poros maritim sampai dengan bagaimana tahapan pencapaian diharapkan. Prakarsa ini menjadi awal pemikiran komprehensif dalam memandai visi besar kelautan dan masa depan proses. Penyusunan konsep ini dilakukan dengan serangkaian diskusi terfokus baik di pusat dan daerah yang melibatkan berbagai sumber dari beragam disiplin keahlian baik pemerintah, swasta, masyarakat sipil, asosiasi, dan akademis. Selanjutnya, membangun kemaritiman Indonesia yang bertitik tolak dari sejarah ialah membangun
keterhubungan antara pulau untuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Jadi sejarah maritim adalah sejarah perbedaan secara umum dalam perspektif nasional. Laut justru dianggap sebagai penghubung sehingga penulis sejarah maritim tidak dapat dipisah dengan sejarah peradaban yang dihubungkan dengan sejarah pelayaran, perniagaan, dan politik. Selanjutnya, proses maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengemanan kepentingan dan kemenangan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.